Kata-kata Cindy dan penampilan Cindy membuat Hendra terkejut. Wajahnya pun terlihat berbeda dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Nyonya, banyak hal yang harus kamu urus di klub malam. Tinggal di sini mungkin tidak terlalu baik." Hendra menyukai Cindy dan dari awal Cindy sudah mengetahuinya. Namun bayangan ayahnya masih membuatnya tidak mempercayai pria. Ayahnya bahkan tega mengusir dia dan ibunya dari rumah dan membiarkannya hidup menderita sejak kecil. Itulah yang membuat dirinya tidak pernah ingin bergantung pada pria dalam menjalani hidup. Melihat Hendra yang menahan kemarahan, dia berputar dan berkata dengan dingin, "Jangan beromong kosong. Apakah kamu tidak bisa mengurusnya?" "Baiklah, saya akan menjemput Anda 2 hari lagi." Hendra melihat belakang Cindy dan melihat Cindy tidak berbalik maupun berkata. Dengan suara rendah, dia berkata kepada kedua bodyguard, "Ayo." Lalu dia berjalan keluar dari ruang tamu. Mendengar langkah kaki mereka, Cindy pun menoleh dan hanya melihat bayangan Hendra. Di dunia ini selain ibunya yang telah meninggal, tidak ada lagi orang yang baik padanya kecuali Hendra. Walaupun dia terlihat dingin, tapi dia telah banyak membantunya di klub malam. Bahkan Hendra menjaganya dari pria-pria jahat. Memikirkan dirinya yang telah dikotori oleh Dion, matanya seketika menjadi kabur. Baru saja menahan kesedihan, terdengar suara Dion yang berkata, "Jelas-jelas ada orang yang baik padamu. Kamu malah menggerogotiku. Apakah kamu tahu, wanita sepertimu pantas diperlakukan seperti ini?" Dion berdiri di tangga lantai 2. Nada suaranya terdengar marah dan sinis. Dari ketinggian, pandangannya terlihat merendahkan Cindy. Dari kecil, Cindy tumbuh di lingkungan yang sangat buruk. Orang seperti apapun dia sudah pernah lihat. Kata sekasar apapun dia sudah pernah dengar. Dia bahkan tidak peduli bagaimana Dion memandangnya. Dengan dingin dia berkata, "Tidak peduli betapa baiknya dia tetap hanyalah bawahan. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu, Dion?" Cindy melipat kedua tangannya di depan dada dan dengan angkuh berkata, berputar badan dan masuk ke kamar. Terdengar suara Dion dengan dingin dia berkata, "Kalau begitu, akan kubiarkan kau merasakan bagaimana rasanya menjadi wanitaku." Walaupun anak itu hanya bersama Cindy selama 3 hari, tapi Cindy begitu mengkhawatirkannya. Mungkin itu adalah sifat seorang wanita. Setelah lama berada di dalam kamar, begitu melihat keluar, ternyata hari sudah gelap dan perutnya sangat lapar. Di saat dia kelaparan, justru dia memikirkan anak itu. Bagaimana jika dia begitu kecil, jika haus dan lapar, dan hanya tahu menangis saja. Bahkan kata pun tidak bisa diucap. Bagaimana jika tidak ada yang mengurusnya? Dia harus berbuat apa? Tidak tahan berdiam diri dalam kamar. Sejenak ragu, dia pun membuka pintu kamar dan menanyakan pada seseorang tentang anak itu. Di luar ruang tamu terlihat lebih dari 10 orang bodyguard. Dia baru saja keluar dan pandangan dingin dari bodyguard itu sudah tertuju padanya dan membuat dia hanya bisa kembali ke ruang tamu.
Di dalam kamar seorang bawahan pun tidak terlihat. Memikirkan Dion mungkin berada di lantai 2. Dia pun berjalan menuju tangga lantai 2. Di tingkat 2 ada lebih dari 10 kamar. Ini adalah rumah yang Dion tinggali sendiri. Dengar-dengar orang tuanya tinggal di rumah peninggalan. Jadi kamar ini semuanya kosong. Cindy pun mencari di setiap kamar. Setelah mencari 8 kamar, masih belum juga menemukan Dion. Tubuhnya yang mulai lemah hanya bisa menghela napas, menyandar di dinding untuk beristirahat. Namun, belum beristirahat setengah menit, pintu di sampingnya terbuka dan sebuah tangan menariknya masuk. Bang! Suara pintu tertutup keras yang membuatnya terkejut. Kamu? Kenapa? Begitu cepat dan bosan sudah naik ingin mencariku. Benar-benar bejat. Dion mendorong Cindy ke dinding, menatapnya dengan dingin dan kata-kata yang dia lontarkan sangat kasar. Di mana anak itu? Sudah begitu lama, dia pasti sudah lapar. Apakah kalian memberinya makan? Cindy mengangkat kepalanya. Lampu di dalam kamar yang begitu terang membuat matanya terlihat bersinar. Dia mengedipkan mata melihat Dion. Dion dengan senyum tipis yang sinis berkata, "Sudah aku bilang, selama kamu tinggal di sini, anak itu akan baik-baik saja." Cindy baru saja ingin berbicara. Dion lagi-lagi meraih tangannya dan melemparnya ke tempat tidur. Dia bahkan tidak ada tenaga untuk melawan. Hanya bisa melihat Dion yang semakin mendekatinya. Kamu pikir hutangmu yang 3 hari lalu sudah selesai? Aku hanya sibuk mengurus pernikahan dan tidak ada waktu memperdulikan kamu. Karena sekarang aku sudah punya waktu. Aku akan menghitung hutangmu dengan baik. Dion tersenyum sinis. Cindy belum menyadari arti perkataannya. Dion telah mengeluarkan handuk dari atas ranjang untuk mengikat Cindy. Cindy yang ketakutan pun ingin melarikan diri. Namun Dion telah menahan lehernya. Napasnya terhenti membuat matanya merah. Cindy pun menendangnya dan Dion menghindarinya dan memegang dagunya sambil berkata, "Nyawa anak itu ada di tanganmu. Kamu pikirkan sendiri apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu akan membunuhku?" ucap Cindy. Dia menahan keadaan tidak bisa bernapas dan suara serak. Dia bertanya, tetapi Dion malah mentertawakannya. "Wanita yang bejat sepertimu, aku tidak akan membunuhmu, tetapi memainkanmu." Lehernya diikat di atas ranjang. Tangan dan kakinya juga diikat secara terpisah di ranjang. Cindy terpikir bahwa dia juga pernah melakukan hal yang sama pada Dion. Jika Dion ingin membalas dendam padanya, itu adalah hal yang wajar. Dion tersenyum sinis, lalu melepas semua pakaiannya. Dia mengeluarkan pisau dan diarahkan pada Cindy. Senyuman di wajah Dion semakin lebar. Dia pun berkata, "Cindy, kamu benar-benar pengecualian dari semua wanita. Ketidaktakutanmu terhadap hidup dan mati membuatku kagum." Pisau pun mengarah pada perut Cindy. Memikirkan tubuh yang membuatnya percaya diri ke depan akan meninggalkan bekas, membuatnya sedih. Rasa sakitnya pun terasa. Walaupun dia berusaha menahan, tetapi pada akhirnya membuatnya menjerit kesakitan.
Bagaimana rasanya diiris tubuhmu? Apakah nikmat? Setelah Dion mengucapkan kata-kata kasar, Cindy akhirnya meneteskan air mata.